Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maria Ulfa dari TK Plus Alhidayah, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Izinkan saya akan memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya, perkenalkan dulu, beliau berdua adalah fasilitator saya Bapak Husnul Ma'arif dan pengajar praktek saya Ibu Lis Musonati. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Adapun latar belakang dari aksi nyata saya adalah budaya positif merupakan salah satu hal yang penting dikembangkan dan ditanamkan pada anak usia dini, karena pada usia itu merupakan masa keemasan pertumbuhan dan perkembangan anak, di mana diharapkan dengan menanamkan nilai positif sejak dini dan sampai dewasa serta akan membentuk kepribadian anak. Penanaman budaya positif untuk anak usia dini tidak semudah jika dibandingkan dengan usia di atasnya. Pada anak usia dini melalui kepembiasaan dan keteladanan, karena sudah tidak zaman lagi kita menghukum anak dengan omelan, bentakan atau kekerasan. Dan tujuannya adalah menanamkan budaya positif di sekolah, khususnya di kelas, sehingga dapat menumbuhkan karakter yang baik pada siswa seperti disiplin, tanggung jawab, percaya diri, saling menghargai, peduli terhadap sesama, dan terwujudnya profil belajar Pancasila. Adapun yang menjadi tolak ukurnya adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas. Kedua, siswa dan guru konsisten menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Ketiga, terbentuknya karakter baik, budi pekerti dalam diri siswa sesuai dengan profil belajar Pancasila. Selanjutnya adalah lini masa tindakan yang saya lakukan. Yang pertama adalah membuat perencanaan, kedua melakukan koordinasi dengan meminta izin kepada kepala sekolah, yang ketiga membimbing anak membuat keyakinan kelas, yang keenam menanamkan budaya positif yang telah dibuat dalam keseharian anak. Kelima adalah mensosialisasikan praktek budaya positif kepada semua warga sekolah atau melakukan aksi nyata pengimbasan. Keenam, mengajak warga sekolah mengubah pandangan disiplin dengan ancaman dan hadiah ke bentuk disiplin positif di mana siswa melakukan atas dasar kesadaran diri sendiri. Ketujuh, melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penanaman budaya positif yang sudah dijalankan. Berikut adalah dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama dari kepala sekolah, yaitu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya dalam melakukan aksi nyata dan menanamkan budaya positif serta memberikan izin memakai fasilitas sekolah. Yang kedua dari teman sejawat, yaitu bekerja sama melakukan kegiatan aksi nyata dan kedepannya menanamkan budaya positif di sekolah khususnya di kelas. Yang ketiga dari siswa, diharapkan dapat memiliki semangat dan motivasi secara intrinsik di sekolah. Yang keempat yaitu dari wali murid, yaitu bekerja sama dengan wali murid dalam menanamkan budaya positif di rumah sebagai penunjang budaya positif di sekolah. Berikut ini adalah kegiatan pengimbasan materi modul 1.4 Budaya Positif di sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kepala TK Plus Alhidayah, Ibu Ika Lestari SPD AU. Yang kami hormati Ibu Guru calon penggerak dari TK Plus Alhidayah dan semua ustadzah-ustadzah TK Plus Alhidayah yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan pengembangan materi modul ASA 14 dan penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat wa salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Isa Muhammad sallallahu
segera kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala hadiyah wa ala mayati sholiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudara semua yang berbahagia, di sini saya akan membacakan susun acara pada siang ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, dan yang ketiga adalah penutupan doa. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah TK Plus Al-Hidayah. Kepada Ibu Ika Lestari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Untuk mukadimah saya ikuti MC biar tidak terlalu lama. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya sangat-sangat senang dan mengucapkan terima kasih banyak pada semua ustadzah-ustadzah TK Plus Al-Hidayah yang mana di tahun 2022-2023 ini ada salah satu ustadzah TK Plus yang terekrut di DGP. Semoga dengan rekrutnya DGP ini semua ustadzah-ustadzah TK Plus menjadi ustadzah-ustadzah yang kaya ilmu, kaya pengetahuan, dan mengajarkan pada putra-putri didik di TK Plus Al-Hidayah nanti semakin maju menjadi generasi Indonesia yang Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, insya Allah nanti di tahun 2023-2024 ada lagi ustadzah TK Plus Al-Hidayah yang terekrut juga ada 3 guru. Alhamdulillah. Nah, kalau sekolahnya sudah bergerak maka ustadzahnya harus bergerak. Oke. Kalau bergerak semua, sekolahnya akan maju, membina anak-anak dari usia dini menjadi anak yang kuat, tangkas, berilmu dan berakhlak mulia, kelak menjadi pimpinan semua, pimpinan bangsa yang Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ustaz-ustaz semua, saya tidak panjang lebar. Alhamdulillah di kesempatan hari ini Ustazah Siti Maria Ulfa, yang mana beliau itu adalah sosok ustazah yang sangat terampil, berinovasi, dan bisa mengajarkan hal-hal yang baru pada panjenengan semua untuk kemajuan lembaga TK Plus Al-Hidayah. Mari kita berdoa kepada Ustazah Siti Maria Ulfa. Dan semoga saya tidak meragukan pada semua ustazah-ustazah TK Plus Al-Hidayah. Saya anggap semuanya ini adalah jenengan senior, pintar-pintar semua. Amin ya rabbal alamin. Siswanya bertambah banyak, dan itulah tantangan kita, tantangan guru menjadi sekolah ramah anak juga, jadi berkata yang pelan, tidak keras, berkata pelan, mengajarkan pada anak-anak, tidak ada suara keras. Cukup itu, dan saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
semoga Ustazah Siti Maria Ulfa ini diberikan kemudahan, nanti nilainya bagus dan dapat lulus. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pesan-pesan dari Kepala Sekolah tadi. Mudah-mudahan semuanya kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu pengimbasan materi modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Maria Ulfa. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Selanjutnya Bu Ika mohon izin untuk menyampaikan pengimbasan materi modul 1.4. Langsung saja, di sini adalah maksud saya. Mohon izin kepada panjenengan semua ustadzah-ustadzah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Terima kasih atas keikhlasan panjenengan semuanya hadir di sini dan rangka kegiatan pengimbasan materi modul 1.4 dan penerapan budaya positif di sekolah. Di sini saya merupakan salah satu tugas aksi nyata saya. Jadi setelah saya menyelesaikan setiap modul itu mesti ada aksi nyata yang harus saya lakukan. Dan salah satu tugas aksi nyata saya pada hari ini adalah melakukan pengimbasan materi. Setelah saya mempelajari modul, saya melakukan pengimbasan materi. Di sini adalah saya sudah menyelesaikan modul 1. Dalam modul 1 ada 4 submodul. Jadi di modul 1.1 itu mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Di modul 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 adalah tentang visi dari guru penggerak. Dan di modul 1.4 adalah tentang budaya positif di sekolah. Dan pada siang hari ini saya akan mengimbaskan atau sedikit memberikan pengalaman saya tentang budaya positif yang ada di sekolah. Lanjut. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan selamat datang untuk ustadzah-ustadzah hebat dari TK Plus Al-Hidayah. Maksud dan tujuan saya di sini bukan untuk menjadi yang bisa atau yang mampu, tapi maksud saya di sini adalah ingin mengajak panjenengan semuanya untuk belajar, untuk berkolaborasi bersama, untuk saling mendukung demi terciptanya budaya positif yang ada di sekolah kita tercinta ini. Adapun moto dari guru penggerak adalah guru bergerak, maka Indonesia akan maju. Selanjutnya kita diawali dengan gerak, habis itu kita bergerak, dan selanjutnya kita menggerakkan komunitas yang ada di sekitar kita. Adapun bahasan utama di modul 1.4 adalah ada 7 bahasan tentang budaya positif. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia.
Yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Yang kelima tentang posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam tentang keyakinan kelas. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Selanjutnya mod 1.4 tadi adalah berbicara tentang budaya positif. Panjenengan semua, ustadzah semuanya pasti tahu budaya positif itu apa. Budaya positif ada dari dua kata, yaitu ada kata budaya dan ada kata positif. Budaya di sini artinya adalah kebiasaan ataupun nilai-nilai yang baik yang ada di sekolah. Jadi budaya positif di sini merupakan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang diterapkan oleh sekolah yang diharapkan dapat membantu tercapainya profil pelajar Pancasila. Kalau Ustazah boleh tahu, di sekolah kita sebenarnya sudah menerapkan budaya positif. Panjenengan semuanya paham enggak, tahu enggak kebiasaan atau budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita? Disiplin. Monggo. Budaya positif berdoa. Monggo. Penyambutan di awal antri. Budaya positif salah satunya sudah disebutkan panjenengan semuanya. Salah satunya antri, sabar menunggu giliran. Atau kita pada waktu anak datang kita menerapkan istilahnya 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Ada sampah di tempat sampah. Ada datang tepat waktu. Itu merupakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita tercinta. Sebenarnya budaya positif itu sudah ada, tinggal kita menyadari apa dan itu termasuk budaya positif nomor boten. Selanjutnya masuk dalam materi pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Apa sih perubahan paradigma belajar itu? Perubahan belajar adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Maksudnya seperti ini, ketika panjenengan semua di dalam kelas sebagai pendidik, terkadang kita memandang bahwa anak yang kita ajar itu potensinya sama, kita pukul rata, potensinya sama. Jarang panjenengan semua itu melihat keunikan dari si A itu seperti apa, potensi dari si A itu seperti apa. Jadi ketika kita mengajar cenderung membuat anak bosan atau cenderung anak tidak tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Dengan mempunyai perubahan paradigma belajar, diharapkan seorang pendidik itu mempunyai inovasi atau kreativitas dalam merancang pembelajaran yang mau diajarkan. Jadi apa yang mau diajarkan, guru dituntut untuk kreatif, inovatif, sehingga pada akhirnya nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila yang sudah digembor-gemborkan akan tercapai. Masih ingat dimensi profil pelajar Pancasila? Masih ingat ada berapa? Ada 6. Yang pertama, Bu Firda, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bernalar kreatif. Keempat, mandiri. Kelima adalah kreatif. Dan yang keenam adalah gotong royong. Jadi diharapkan ketika panjenengan semua merancang pendidikan, merancang pembelajaran, nanti pada intinya
pelajar sesuai dengan pelajar Pancasila. Bahasan yang kedua adalah tentang disiplin positif. Kita sebenarnya sudah paham masalah disiplin, kata disiplin itu seperti apa, kata positif itu seperti apa. Disiplin positif di sini adalah kita atau anak didik kita melakukan sesuatu untuk mewujudkan suatu kepatuhan. Jadi pada intinya disiplin itu identik dengan peraturan yang tujuannya adalah agar anak didik kita memiliki disiplin dalam dirinya sehingga bisa mempunyai perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Jadi kita tanamkan pada anak usia dini, sebagai kita pendidik anak usia dini, kita tanamkan yang pertama adalah motivasi intrinsiknya. Apa sih motivasi intrinsik itu? Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dalam diri anak tersebut. Ketika anak melakukan disiplin, misalnya ada sampah di depan kelasnya, nah kita memberikan motivasi ataupun memberikan anak untuk membuang sampah di tempat sampah, tapi pada intinya bukan kepada anak kesadaran dalam dirinya, bukan berarti oh sampah itu dibuang karena dia takut kepada gurunya, bukan karena dia melakukan membuang sampah itu karena takut dihukum, karena dia membuang sampah itu karena takut kepada peraturan yang ada, tapi melakukan sesuatu kegiatan itu demi atau kesadaran dalam dirinya sendiri. Sama dengan panjenengan semua. Ketika panjenengan berangkat ke mengajar pagi di bawah jam 7:30, tujuannya apa? Tujuannya bukan karena takut kepada kepala sekolah, tapi pada intinya panjenengan berangkat pagi itu adalah karena kesadaran dalam diri panjenengan semua. Oh iya, kalau aku berangkat pagi nanti persiapan untuk ngajar nanti tidak terlalu buku. Nanti kalau aku berangkat pagi nanti bisa melakukan hal-hal yang untuk pembelajaran. Jadi kita tanamkan sebagai guru pendidik anak usia dini kesadaran kepada anak untuk melakukan disiplin positif sejak dini. Karena apa? Ketika anak melakukan disiplin positif sejak dini secara tidak langsung, maka gaya positif di sekolah akan tercapai, akan terlaksana. Yang ketiga adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Panjenengan semuanya pasti punya kebutuhan dasar panjenengan sebagai manusia itu seperti apa. Sama dengan anak-anak, kebutuhan anak-anak dalam melakukan pendidikan, dalam melakukan pembelajaran di sekolah, kita sebagai guru harus paham ini. Karena apa harus paham? Karena kalau jenengan tidak paham tentang kebutuhan dasar anak-anak, nanti panjenengan menyelenggarakan pembelajaran tidak bisa mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia adalah survival atau bertahan hidup, yaitu bersifat fisiologis berupa kesehatan, rumah, makanan dan sebagainya, atau kita sebut sebagai kebutuhan primer. Yang bersifat biologis adalah sebagai bagian dari reproduksi. Jadi ketika anak-anak berangkat sekolah dalam kondisi mungkin sehat ataupun belum sarapan, secara tidak langsung akan mempengaruhi dalam pembelajaran yang dilakukan. Benar apa betul? Nah, jadi ketika panjenengan ada anak yang datang ke sekolah, baru datang wis melentu, atau baru datang itu loh dia kepalanya sudah ditaruh di meja. Panjenengan semua sebenarnya harus sudah paham. Oh, berarti kebutuhan dasar mungkin kebutuhan dasar survival atau belum sarapan
ataupun kondisi kesehatannya tidak baik, maka panjenengan harus tanggap. Yang kedua adalah kebutuhan tentang fun atau kesenangan. Maksudnya di sini adalah kita sebagai orang dewasa tidak memungkiri kita butuh kesenangan, butuh jalan-jalan, butuh berbelanja dan sebagainya. Sama dengan anak didik kita. Kebutuhan kesenangan yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain atau tertawa. Jadi, ketika panjenengan menyelenggarakan pendidikan, mengajar, panjenengan harus mengutamakan kesenangan anak. Bagaimana kesenangan anak? Jadi, panjenengan ketika mengajar, rancanglah pelajaran yang panjenengan sampaikan yang membuat anak itu senang, yang membuat anak itu tertarik. Karena pada intinya, kalau anak tertarik, senang, secara otomatis materi yang panjenengan sampaikan akan mudah diterima oleh anak, dan malah dia tidak mau pulang karena mengikuti pembelajaran yang panjenengan lakukan. Yang ketiga adalah masalah kebutuhan power atau penguasaan. Di sini adalah berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten atau diakui atas prestasi dan keterampilannya. Maksudnya di sini ketika panjenengan dalam realita pembelajaran, ada anak itu yang suka sekali mimpi di depan. Ada suka sekali anak-anak itu, Ustazah, saya maju ke depan ya, saya mau nyanyi, saya bercerita. Itu ada salah satu kebutuhan dasar power atau penguasaan. Jadi panjenengan semuanya harus memberikan kebebasan, harus mengetahui bakat minat anak tersebut. Beri kesempatan kepada anak untuk menyampaikan atau untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat adalah love and belonging atau kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Maksudnya di sini, dengan semua pasti butuh kasih sayang dari suami ataupun anak ataupun orang-orang di sekitarnya. Kebutuhan rasa diterima di lingkungan sekitarnya. Sama dengan anak-anak. Anak yang panjenengan anggap diem di kelas, jarang ngomong, pada intinya di dalam hatinya dia itu butuh kasih sayang. Dalam hatinya dia itu butuh diterima di lingkungan sekitarnya. Jadi ketika ada anak yang mungkin suka jahil, sudah diingatkan masih jahil lagi, sudah diingatkan tapi tetap mengulangi aja. Terkadang itu adalah bentuk pelampiasan dari keluarga atau dari apa yang ada di rumah. Jadi mungkin di rumah dia itu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, tidak mendapatkan rasa diterima keberadaannya di rumah. Jadi dia melampiaskan apa yang dia tidak dapat di rumah di sekolah. Jadi kita panjenengan semua harus pintar-pintar mengetahui kebutuhan dasar tersebut. Jangan langsung menjudge, oh anak itu memangnya jahil, oh anak itu memangnya nakal dan sebagainya. Kita lihat kebutuhan dasar seperti apa yang belum terpenuhi di anak tersebut. Yang terakhir tentang kebutuhan dasar manusia adalah freedom atau kebebasan, yaitu anak-anak dengan kebutuhan kebebasan mereka perlu banyak bergerak untuk mencoba, senang dengan hal baru dan tidak suka dikekang. Maksudnya di sini kita tahu kodratnya anak usia dini, anak TK itu anak yang tidak suka dilarang-larang. Semakin panjenengan larang, dia akan semakin melanggar. Jadi panjenengan semuanya paling tidak berilah kebebasan anak, tapi kebebasan itu dengan pengawasan. Berilah kebebasan anak untuk bergerak sesuai apa yang dimau, tapi tetap dengan pengawasan. Berilah kebebasan anak untuk mencoba hal-hal baru, karena anak
usia dini itu suka sekali dengan hal-hal yang baru. Semakin jenengan kekang, ini boleh dan boleh, pasti semakin antusias, semakin penasaran dengan hal-hal tersebut. Itu memang karakter dari anak usia dini. Dari kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia, penting bagi seorang guru untuk paham, untuk mengetahui. Kenapa? Karena panjenengan semua itu agar tahu alasan melakukan atau setelah panjenengan tahu, nanti jadi kebutuhan dasar apa sih yang dari anak ini. Dari situ panjenengan dapat melakukan pendekatan sehingga tidak sampai mengganggu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang keempat tentang motivasi manusia. Motivasi perilaku manusia di sini adalah motivasi sendiri itu artinya adalah dorongan yang timbul dalam diri kita, baik itu dalam sadar maupun tidak sadar ketika kita melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi anak melakukan sesuatu hal atau panjenengan semuanya melakukan sesuatu hal pasti ada motivasinya, pasti ada dorongan dalam diri, baik itu sadar maupun tidak sadar panjenengan melakukan sesuatu. Adapun motivasi di sini ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan atau yang disebut dengan motivasi eksternal. Jadi ketika anak melakukan sesuatu disiplin positif, dia semata-mata untuk menghindari ketidaknyamanan atau takut dihukum oleh guru. Misalnya, ketika anak membuang sampah di tempat sampah, itu motivasinya ya sekedar biar dia tidak gurunya, biar dia tidak dapat marah dari gurunya. Itulah yang disebut dengan motivasi eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau juga disebut dengan motivasi eksternal. Jadi ketika anak datang nomor 1, biasanya kita sering pada anak didik kita secara tidak langsung itu bilang seperti ini, siapa yang besok datang duluan, tidak terlambat, nanti pulangnya baris nomor 1, pulangnya baris di depan sendiri. Itu secara tidak langsung adalah menanamkan motivasi eksternal, bukan karena kesadaran diri anak itu untuk berangkat lebih awal. Ketika panjenengan datang ke sekolah jam 7 pagi, semata-mata karena biar dapat pujian dari ibu kepala sekolah, biar tidak dimarahi oleh ibu kepala sekolah dan sebagainya. Yang ketiga adalah motivasi internal intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan kesadaran, kita tanamkan kesadaran dalam diri anak untuk melakukan suatu disiplin positif. Jadi ketika motivasi sudah ditanamkan sejak dini pada anak, maka secara tidak langsung disiplin positif di sekolah kita tercinta dapat diterapkan, ataupun budaya positif di sekolah kita tercinta dapat dilaksanakan. Lanjut, nomor 5 adalah tentang, ini penting buat ustadzah semuanya, tentang posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu seperti apa? Restitusi sendiri itu artinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, untuk membantu murid berpikir dengan orang seperti apa, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini adalah kita kontrol kepada anak-anak, kita diharapkan untuk mengajarkan anak bagaimana anak itu melakukan kesalahan, anak itu bisa mencari solusi ataupun bisa memperbaiki kesalahannya tanpa kita itu menjudge
anak itu bersalah dan sebagainya. Kita sebagai kontrol dari anak itu. Adapun posisi restitusi di sini yang dikembangkan Dian Dawson dalam budaya dalam proses program disiplin positif itu ada, yaitu posisi kontrol restitusi itu tidak diterapkan hanya seorang guru, tapi ketika di rumah sebagai orang tua ataupun atasan itu juga dapat berperilaku sebagai posisi kontrol restitusi. Adapun 5 posisi kontrol restitusi di sini adalah panjenengan semua bisa menentukan pilihan panjenengan semuanya. Panjenengan ketika ada anak yang melakukan suatu kesalahan, panjenengan bisa memposisikan, panjenengan biasanya memposisikan diri panjenengan atau di ustadzah itu posisikan sebagai apa? Ketika anak melakukan suatu kesalahan, panjenengan itu sebagai penghukum atau sebagai merasa bersalah atau sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, posisi yang sering dengan ambil itu sebagai apa? Apakah penghukum atau sebagai teman dengan anak atau sebagai manajer atau sebagai pembuat merasa bersalah? Dari 5 posisi kontrol, Ustazah pilih yang mana? Biasanya ketika anak melakukan kesalahan sering memposisikan di nomor berapa? Nomor 2 atau nomor 1? Nah, ini ada video tentang penerapan posisi kontrol ketika anak melakukan kesalahan. Ketika anak melakukan posisi kesalahan, sini ada posisi, ada contoh video seorang guru sebagai posisi penghukum. Nanti panjenengan bisa menyebutkan ciri-cirinya seperti apa penghukum itu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Yes. Langsung ya, itu adalah contoh video sebagai penghukum. Di sini ada ciri-ciri. Panjenengan ada enggak dalam kesehariannya menerapkan posisi panjenengan sebagai penghukum? Nah, di sini adalah beberapa ciri ketika seorang guru mengemukakan sebagai posisi penghukum. Biasanya itu guru berbicara kepada anak dengan nada yang tinggi, kadang sampai bentak-bentak anak, ataupun itu sampai berkaca pinggang mengkerik di depan anak. Yang kedua, biasanya hukuman atau ucapannya itu tidak berupa fisik saja. Terkadang tadi di
di video ada hukuman berupa secara fisik maupun verbal. Jadi omongan juga dihukum, perbuatan dia disuruh keliling atau melakukan apapun yang disuruhkan oleh guru sebagai hukumannya. Tahu enggak Ustazah, itu dampaknya sangat tidak bagus atau mengena kepada hati anak ataupun memori anak. Intinya nanti anak yang ketika panjenengan memposisikan sebagai penghukum, dia nanti cenderung mempunyai sikap dendam pada panjenengan, sampai-sampai dia itu bisa tidak menyukai materi atau pelajaran yang jenengan sampaikan. Kalau sudah tidak suka, paling tidak nantilah minta pindah guru dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Videonya bisa panjenengan simak. Tadi yang pilih nomor 2, apakah panjenengan seperti ini? Pembuat merasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu harus terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Yes. Dan itu adalah contoh dari tadi yang memilih pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya suaranya agak lembut dari suara seorang guru sebagai penghukum, tapi terkadang lebih tenang, gurunya lebih tenang dengan apa yang diomongkan, tapi identitas gagal tetap. Anak-anak akan merasa bersalah dengan apa yang panjenengan omongkan. Guru akan menyalahkan, tapi dengan nada-nada agak pelan, tidak seperti yang penghukum tadi. Efeknya adalah anak akan minder dengan apa yang panjenengan omongkan tadi. Dia merasa minder dan dia nanti cenderung tidak mau kembali lagi atau bergaul dengan teman-temannya. Lanjut, yang ketiga, ini biasanya ada siapa yang menerapkan atau merasa sebagai teman dari anak yang membuat merasa bersalah. Maaf Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Dengan ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu adalah contoh dari posisi seorang guru sebagai teman. Biasanya guru ini sikapnya ramah
kepada anak yang melakukan kesalahan sehingga anak merasa aman. Tapi nanti efeknya anak itu akan cenderung minta perlindungan kepada guru itu lagi atau guru-guru itu saja. Ketika guru itu tidak masuk, dia melakukan kesalahan, dia tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri karena dia tergantung kepada guru satu tadi, karena dia merasa dilindungi oleh guru satu tersebut. Itu posisi kita sebagai teman untuk anak didik kita. Selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau dan habis itu posisi sebagai manajer. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau dia lebih istilahnya mengkaitkan dengan peraturan sekolah yang ada. Jadi ketika anak melakukan suatu kesalahan, seorang guru itu mengkaitkan dengan peraturan yang ada di sekolah. Jam masuk sekolah jam berapa? Jam 7.30. Sekarang sudah jam berapa? Jadi guru ketika sisikan sebagai pemantau, dia lebih mengkaitkan dengan peraturan yang ada, konsekuensi yang akan diterima oleh anak tersebut. Pada dasarnya dampaknya anak akan sedikit mandiri karena dia paling tidak sudah ada teguran yang disampaikan oleh guru tentang peraturan dan konsekuensi jika melanggar peraturan yang ada. Yang terakhir adalah tentang posisi sebagai manajer. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi yang terakhir yaitu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Dalam posisi kontrol guru sebagai manajer, guru di sini adalah tidak menjudge anak itu salah, tapi anak diajak komunikasi untuk menyelesaikan masalahnya.
datang terlambat, itu dia mau seperti apa? Nantinya itu penyelesaiannya akan timbul dalam diri anak tersebut, keluar dari diri tersebut. Maksudnya di sini adalah posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid agar anak positif baik, yaitu efeknya anak akan bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Kita ajak komunikasi, anak itu cari jalan keluarnya, ditawarkan ke anak, kamu kalau terlambat nanti biar gak terlambat lagi harus bagaimana. Itu akan keluar dari diri anak tersebut solusinya. Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik yang timbul dalam diri anak tersebut. Kalau panjenengan menerapkan seperti itu secara tidak langsung, positif ataupun disiplin positif akan secara tidak langsung dapat dilaksanakan dengan baik. Lanjut. Tadi berarti panjenengan ambil posisi yang mana? Yang 5. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan posisi panjenengan semuanya mengambil posisi kontrol restitusi yang sebagai manajer paling tidak, alhamdulillah, budaya positif ataupun disiplin positif dapat diterapkan di sekolah kita tercinta. Yang kelima, bahasannya adalah tentang keyakinan kelas. Nah, ini kemarin sudah saya terapkan di kelas saya. Maksudnya keyakinan kelas itu seperti apa? Kelas adalah sesuatu yang diyakini berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Maksudnya seperti panjenengan adalah pemimpin di kelasnya panjenengan semua. Kita lihat di sekup kecil dari kelas kita aja, di sekolah secara umum. Kita ambil kelas kita sendiri. Kita adalah pemimpin di kelas kita. Kita tawarkan kepada anak-anak untuk menciptakan disiplin di kelas kita sendiri saja dulu. Mau kelas kita itu seperti apa? Ketika ada anak yang suka telat, suka bertengkar, suka buang sampah di tempat di barangan, kita ajak anak-anak berkomunikasi, membuat kelas kita itu pengennya seperti apa. Kita tawarkan kepada anak. Pasti nanti anak-anak mengemukakan ataupun pengen kelasnya itu seperti apa. Dari tadi panjenengan videonya tentang anak SMA dan sebagainya. Di sini ada contoh video pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya. Ini celotehan anak, secara tidak langsung dia akan ngomong mau kelasnya itu seperti apa, bisa seperti itu. Jadi ketika nanti anak membuat kesalahan, kita bisa lihat kemarin kita kan sudah buat keyakinan kelas, sudah tempel di dinding. Anak bisa melihat, oh iya sih kemarin itu keyakinan kelas itu ini, berarti tidak boleh ini. Secara tidak langsung dari dalam kelas kita ciptakan disiplin di dalam kelas kita dulu, baru kita nanti merangkul ke seluruh atau pada umumnya ke sekolah kita. Kalau biar kelasnya rapi, nggak berantakan,
Jadi pada intinya anak itu akan mengemukakan pengen kelasnya seperti apa. Jadi itu timbul dalam diri anak untuk melakukan disiplin dalam kelasnya, paling tidak skop kelasnya sekecilnya. Kita ajak anak komunikasi, dia maunya seperti apa, kita tulis. Kalau saya kemarin itu saya kasih gambar, dia tempel di papan tulis. Sekiranya nanti ada yang kemiripan, kita ganti ataupun kita jadikan satu. Habis itu kita istilahnya kita sepakati bersama, kita tempel di dinding yang setiap hari itu anak-anak bisa melihat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Paling tidak ketika anak melakukan kesalahan, kita lihatkan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Kita tidak melarang atau kita tidak istilahnya menjudge anak itu melanggar peraturan, tapi kita tunjukkan kepada keyakinan kelas yang kita buka secara otomatis. Bismillah, anak akan merubah dengan kesadaran dalam dirinya. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Ini terakhir setelah panjenengan belajar tentang posisi kontrol. Ini adalah cara menyelesaikan ketika anak ketika anak melanggar suatu peraturan. Tadi kan panjenengan memposisikan kontrol sebagai manajer. Ini adalah step-stepnya ketika panjenengan melakukan penyelesaian masalah atau membantu anak menyelesaikan masalah agar tujuan dari disiplin positif dapat tercapai. Segitiga restitusi di sini adalah suatu proses dialog. Jadi dialog itu tidak hanya dilakukan oleh guru. Restitusi itu tidak dilakukan oleh guru saja, tapi boleh dilakukan oleh kita sebagai orang tua di rumah, atasan kepada bawahan. Jadi proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar mendapatkan hasil murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada intinya adalah kita ingin anak didik kita itu mandiri dan bertanggung jawab ketika anak melakukan suatu kesalahan. Pada posisi kontrol manajer, tadi panjenengan memposisikan kontrol sebagai manajer, di mana aspek yang digunakan adalah motivasi intrinsik. Tujuannya adalah menanamkan kebajikan sehingga nanti membentuk karakter anak sesuai dengan karakter profil belajar Pancasila. Di sini ada step-stepnya, ada tahapan-tahapannya, ada 3 tahapan, yaitu ketika anak melakukan kesalahan, ada tahapan menstabilkan identitas. Yang kedua ada tahapan validasi tindakan salah. Yang ketiga ada tahapan menanyakan keyakinan kelas. Panjenengan bisa simak videonya. Nanti step ini itu apa yang harus dilakukan seorang guru ketika di tahapan menstabilkan identitas. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ada gitu? Kesel Pak, mau banget. Masa aku dikatain pengfitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain mereka di depan kelas. Mau banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Pada tahapan menstabilkan identitas, ketika anak melakukan suatu kesalahan, jangan anak itu dihakimi di tempat ataupun ditanya bla 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 di tempat dia melakukan kesalahan. Ajak dia misalnya ke ruangan atau ruangan guru atau ke ruangan kepala sekolah. Ajak komunikasi, tenangkan anak itu dulu. Tujuannya seperti apa? Kita membantu anak tenang. Kondisi hatinya itu biar tenang dulu. Yang tujuannya apa? Agar anak-anak bisa stabil emosinya. Karena ketika panjenengan anak melakukan kesalahan, omongi apapun
sedang emosi. Jadi tenangkan dulu, ajak ke ruangannya tadi, ke ruang guru atau kepala sekolah. Di situ jenengan biasanya ada pernyataan-pernyataan yang biasanya diucapkan kayak video tadi. Ustazah juga pernah melakukan kesalahan itu. Jangan sampai jenengan langsung anjing, pengen itu sering telah terus dan menjat seperti itu. Kita ibaratkan tidak semua manusia itu sama atau tidak semua manusia itu sempurna. Ustazah juga pernah terlambat ketika waktu ustazah sekolah dulu. Jadi kita ibaratkan anak-anak itu dengan masa kita sekolah dulu. Ustazah juga pernah terlambat dulu seperti yang anak-anak lakukan. Jadi paling tidak dalam diri anak tersebut akan tenang, dia tidak emosi lagi. Itu adalah tahapan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah tahapan validasi tindakan salah. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kalau banget, saya bentak-bentak dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir lagi, hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang Pada tahapan validasi tindakan yang salah, di sini adalah guru itu berusaha memahami alasan dari anak tersebut melakukan kesalahan. Jadi pada tahapan validasi tindakan salah, kemarin saya juga pernah praktek ini. Anak saya ajak ke ruang kepala sekolah. Kenapa Mas Dava itu terlambat? Dia akan bercerita dengan sendirinya alasan dia terlambat, alasan dia melakukan istilahnya jahil dengan temannya. Dia akan mengemukakan sendiri alasannya. Itu pada tahapan validasi tindakan salah. Dia guru harus memahami alasan dibalik mereka melakukan kesalahan, dan guru harus memahami kebutuhan dasar apa sih dari 5 kebutuhan dasar tadi itu yang belum terpenuhi sehingga anak mengalami atau melanggar peraturan atau disiplin sekolah. Adapun pertanyaan atau pernyataan yang biasanya diajukan adalah posisi kontrol. Biasanya dia mengucapkan, kamu pasti punya alasan dari setiap tindakan yang kamu lakukan. Itu ada beberapa pernyataan yang biasanya diucapkan oleh seorang posisi kontrol sebagai manajer. Untuk yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini ending dari ketika anak melakukan suatu kesalahan, cara guru itu menyampaikan, menyelesaikan masalah. sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta-minta ekstra di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak, biasanya marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif
Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga, bersabar dan enak diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Pada tahapan menanyakan keyakinan kelas, di sini seorang guru berusaha mengajarkan anak mencari dari solusi yang mau atau memperbaiki kesalahannya itu seperti apa, ditawarkan kepada anak, dan solusinya akan keluar dari anak tersebut sendiri, dalam diri anak tersebut. Itu yang disebut dengan motivasi intrinsik yang keluar dalam diri anak tersebut. Pada tahapan ini, anak dihubungkan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat tadi, keyakinan kelas ataupun keyakinan yang ada di keluarga. Pada tahapan ini, guru menanyakan, penting menanyakan pada anak, kehidupan seperti apa yang mau dimau. Setelah anak melakukan kesalahan, melakukan perbaikan, maunya nanti seperti apa? Ditanyakan seperti itu, sehingga anak mempunyai sikap mandiri dan bertanggung jawab akan apa yang dilakukannya. Itu adalah tahapan menanyakan keyakinan kelas. Lanjut. Dalam menerapkan segitiga restitusi tadi ada 3 step. Sebenarnya ini akan kembali kepada proses tahapannya tadi. Jadi perilaku yang salah sebaiknya dikaitkan dengan keyakinan kelas yang ada. Jadi kesediaan anak untuk memperbaiki di sini ditawarkan kepada anak. Pemecahan masalah yang seharusnya relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Perlu dedikasi waktu. Jadi panjenengan semua, mulai kapan sih setelah anak mengemukakan nanti setelah ini diulangi lagi apa enggak? Besok diulangi lagi apa enggak? Nah, seperti itu. Jadi perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat salah, menanyakan kapan sih mau diperbaiki lagi. Besok berarti diulangi lagi nomor seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang terakhir adalah dengan menerapkan segitiga restitusi, diharapkan kita sebagai guru, tadi kan panjenengan memposisikan sebagai manajer, dengan mengadukan pertanyaan yang bermakna yang membuat anak lebih percaya diri dan mandiri serta bertanggung jawab. Sebenarnya pada ketika anak melakukan kesalahan, tidak harus 3 step tadi dilakukan, tahapan tadi dilakukan. Kita lihat berat ringannya dari permasalahan yang anak lakukan. Terkadang kita bisa langsung lompat ke menanyakan keyakinan kelas. Jadi step 1 dan 2 tidak dilaksanakan. Kita langsung lompat ke menanyakan keyakinan kelas yang kita buat. Biasanya seperti itu. Harapannya apa sih kita menerapkan segitiga restitusi itu kepada anak? Harapannya adalah murid menjadi pribadi yang kuat, membuka wawasan murid untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga menimbulkan rasa percaya diri, rasa mandiri, dan rasa merdeka karena dia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Terima kasih kepada ustazah semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pengibasan materi modul 14. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada panjenengan semuanya karena keikhlasan panjenengan semuanya hadir di sini, memberikan kesempatan saya untuk melakukan pengibasan materi modul 14. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah tadi penyampaian materi modul 1 keempat dari calon guru penggerak kita TK Plus Alhidayah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliaunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita bisa jadi penyemangat
untuk ustazah yang sudah lulus tahap 1. Tepuk tangan sudah dini. Pada hari yang sampai sendiri. Ustazah semuanya, untuk acara selanjutnya yaitu penutup atau doa yang akan dibawakan oleh Ibu Ika Lestari. Sebelum penutup doa dimulai, saya pribadi sebagai pengacara, apabila ada kata-kata yang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ika Lestari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin al-Fatih lima wal khatim lima sabaqana syarul hakim al-hakim wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna min ahli dzikri wa min ahli al-fikri wa min ahli al-Qur'an wa min ahli al-jannah wa min as-sabiqina bil khairat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan singkat modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju.